Guys, tahukah kamu, di saat kita menjalani kehidupan, terkadang kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan dunia luar, sehingga membuat kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri atau self-love. Di video ini, saya ingin membagikan tentang cara-cara yang harus dilakukan untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa self-love adalah cara mencintai diri sendiri yang mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri kita dengan baik dan apa adanya, sehingga kita bisa merasa bahagia dan bangga dengan hidup yang kita punya. Nah, selanjutnya, apa saja tips agar kita bisa belajar self-love atau mencintai diri kita sendiri? Mari kita bahas. Yang pertama, bersyukur atas semua yang telah kita punya. Dengan rasa syukur, kita bisa lebih mencintai semua yang ada dalam diri kita dan selalu melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Cobalah lihat di sekelilingmu apa saja yang sudah kamu punya. Syukuri semuanya itu, jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena ketahuilah bahwa kita berada di jalur yang berbeda dan setiap orang mempunyai keunikan tersendiri. Yakinkan pada dirimu bahwa kamu berharga dan syukuri apapun yang jadi milikmu. Yang kedua, menemukan cara untuk membahagiakan diri kita sendiri. Melakukan kegiatan atau hal yang menyenangkan seperti berbelanja, liburan, perawatan ke salon, olahraga ke tempat gym, merupakan contoh dari membahagiakan diri kita sendiri sesuai dengan minat kita masing-masing, dan tentunya itu adalah cara kita mencintai diri kita sendiri. Selain itu juga, kita harus bisa belajar menjaga pola hidup yang sehat dan makan makanan kesukaan kita yang bernutrisi agar tubuh kita menjadi lebih kuat dan sehat. Yang ketiga, percaya diri. Selalu percaya diri bahwa kamu berharga dan bernilai. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Ketahuilah bahwa setiap orang itu unik dengan kelebihannya masing-masing. Kenali nilai dan potensi dirimu. Terima apa yang menjadi kelebihan dan kekuranganmu. Cintai semua yang ada pada dirimu dan belajar merasa puas dan bangga dengan hasil kerjamu. Ketahuilah bahwa kamu sudah sangat kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Yang keempat, menyediakan waktu untuk diri sendiri atau me time. Di tengah kegiatan yang begitu padat, ada baiknya kita bisa meluangkan waktu untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Kita pun bisa mencoba untuk merefleksikan dan meninggalkan pikiran kita dari perasaan positif maupun negatif yang terkadang mengganggu pikiran kita. Contohnya dengan meditasi, pergi ke alam akan membuat tubuh kita menjadi lebih rileks. Dengan me time, kita mencoba jujur dengan perasaan kita, apa saja yang ingin kita lakukan. Me time sangat bermanfaat untuk kesehatan mental diri sendiri, dan ketahuilah bahwa tidak selamanya hidup seseorang hanya dilakukan untuk orang lain. Kelima, bergaul dengan orang-orang positif. Masuk ke dalam lingkungan yang positif tentu dapat memberikan pengaruh pada karakter kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih positif. Pastikan kemanapun kamu ingin melangkah, di situ dirimu diterima dengan baik, dan cobalah menjauh dari pertemanan toksik. Bergaul dengan orang-orang positif akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Karena pada hakikatnya, lingkungan pertemanan yang baik akan selalu suportif, sehingga dapat membantu kita untuk bisa lebih menerapkan semua perilaku self-love. Yang keenam, tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan rasa kecewa karena penolakan dan kegagalan. Dalam hidup ini, kita tidak bisa punya kendali atas sikap orang lain terhadap kita. Namun kita bisa mengontrol hati kita untuk tidak terlalu sedih dan kecewa ketika gagal dan adanya penolakan. Dengan self-love, kita mampu membatasi apa saja yang boleh masuk dalam hidup kita. Kita bisa menerima hal-hal positif dan membuang semua hal negatif yang akan memicu stres dan gangguan mental. Yang ketujuh, kenali rasa takut. Merasa takut adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi. Namun, kita tidak harus menghindarinya.
Ketika rasa takut itu muncul, kenali penyebab dari ketakutanmu. Dengan demikian, akan mengurangi kecemasan dalam diri kita dan tidak lagi menjadi suatu beban di dalam hidupmu. Kedelapan, mendahulukan diri sendiri dan berani berkata tidak. Hal ini mungkin terkesan egois bagi sebagian orang, namun perlu diketahui bahwa kita perlu mendahulukan diri sendiri selama tidak merugikan orang lain. Terkadang, memang kita harus berani berkata tidak pada beberapa kesempatan. Kita perlu memberi batasan pada diri sendiri ketika merasa tidak mampu untuk memenuhi permintaan orang lain. Selain itu juga, jangan lupa untuk memberikan hadiah kepada diri sendiri atas kerja keras yang telah kita lakukan. Itulah tadi ciri-ciri self-love yang perlu kita pelajari. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa!